dan mungkin lebih dahsyat daripada ini. Tapi saya tidak menakut-nakuti apa kata Alkitab. Dan yang rajin membaca Alkitab akan mengetahui tanda-tanda yang akan terjadi di kemudian hari. Karena itu nanti sesudah virus corona selesai meredah dan ibadah kita normal, maka kita akan masuk kepada pelajaran tentang akhir zaman, tanda-tanda yang akan terjadi di akhir zaman ini. Kita akan ambil dari surat Wahyu kalau sudah normal ibadah kita, dan saya berharap semua hadir pada tiap-tiap hari Minggu untuk belajar bersama-sama apa yang akan terjadi di kemudian hari menurut Alkitab. Nah, mari pada sore ini sama-sama kita buka hati kita untuk menerima petunjuk-petunjuk dari firman Tuhan. Di dalam Matius pasal 13 ayat yang ke-12. Agak dibesarkan, Mary. Katanya ibu-ibu kurang dapat idenya. Matius 3 ayat yang ke-12. Nanti yang membacakan itu cepat-cepat supaya tidak terlalu lama-lama untuk rekamannya nanti. Allah. Enggak apa-apa. Matius 13 ayat 3. Matius 3 ayat 12. Begitu saya sebut pasalnya, ayatnya langsung dibaca nanti ya, supaya tidak mengambil waktu, mengulur waktu. Matius 3 ayat yang ke-12. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya. Ini adalah pemberitaan dari seorang penginjil, yaitu Yohanes Pembaptis. Ketika menghadapi murid-muridnya, kemudian firman Allah disampaikan kepada murid-muridnya oleh Yahya Pembaptis, dan ia berkata di dalam ayat yang ke-12, nirunya ada di dalam tangannya, alat penampi. Dalam ejaan lama itu nirunya. Niru itu alat untuk menampi, ya, membersihkan segenap tempat pengirikannya. Jadi tempat pengirikan itu penggilingan, kemudian ada niru atau alat penampi untuk membersihkan, ya, tempat pengirikan itu, kemudian memisahkan antara gandum, mengumpulkan dengan dulunya masuk ke dalam lumbung, tetapi sekamnya akan habis, dibakarnya dengan api yang tiada dapat dipadamkan. Itu adalah hasil dari membersihkan pengirikan. Di tangan itu ada alat untuk membersihkan, yaitu memisahkan antara sekam dan antara gandum, yaitu satu jenis, sama-sama gandum atau sama-sama padi, itu satu jenis, tetapi berbeda kualitas. Yaitu sekam itu kulitnya, gandum itu isinya. Jadi kalau gandum itu tidak ada isi, itu beda-beda tipis dengan gandum yang ada isi. Itu beda tipis, hanya kualitasnya itu berbeda. Gandum yang tidak ada isi itu kosong, lalu yang ada isi itu berbobot. Sehingga pada waktu dibersihkan prosesnya, maka akan secara otomatis itu berpisah antara gandum yang tidak ada isi dan gandum yang ada isi. Itu secara otomatis nanti akan berpisah. Satu jenis tetapi berbeda. Itu yang sulit untuk kita bedakan, ya, kalau kita tidak punya hikmah. Yang akan memberikan perbedaan adalah bobot. Ada isi atau tidak? Kalau tidak ada isi, ketika dibersihkan maka akan berpisah. Kemudian ada satu tempat dikumpulkan, yang gandum itu tetap tinggal, bagaimanapun juga tetap tinggal, tidak bisa keluar dari alat
penampi, dan itu juga akan dikumpulkan, sama-sama dikumpulkan. Lalu sesudah dikumpulkan akan dipisahkan tempat. Jadi dari satu tempat bersama, sama-sama tinggal di satu tempat, tetapi sesudah lewat proses dibersihkan dengan alat penampi, maka akan berpisah secara otomatis, lalu berbeda tempatnya. Satu tempat dikatakan itu akan dikumpulkan dan dibakar, tetapi yang gandum itu juga dikumpulkan dan ditempatkan di satu tempat. Alkitab mengatakan itu dibakar dengan satu penderitaan yang tidak habis-habis, tetapi gandum itu akan dipelihara di satu tempat yang mengalami sukacita. Itu gandumnya. Jadi ini menunjukkan satu bobot di mana ada satu perhimpunan orang percaya sama-sama satu jenis gandum, tetapi bobotnya tidak sama. Isinya tidak sama. Nanti sesudah lewat proses di alat penampi itu baru itu akan menentukan. Lalu ada perpisahan atau pemisahan antara kulit yang tidak ada isi dan antara yang ada isi. Itu ada pemisahan. Itu merujuk kepada kehidupan orang Kristen atau gereja. Mungkin dalam gereja satu tempat, ya, sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya, tetapi kualitasnya itu berbeda. Nanti akan dipisahkan lewat alat penampi. Hari-hari ini persoalan-persoalan problema yang kita sedang jalani itu merupakan satu proses, merupakan satu alat penampi. Siapa gandum-gandum dan siapa sekam-sekam ini. Ya. Untuk melihat itu maka ada satu pengoreksian diri atau introspeksi. Ya, introspeksi diri. Apakah kita sudah tergolong kepada gandum memiliki bobot kualitas rohani atau tergolong kepada sekam yang akan terpisah nanti. Itu ada di tangan yang Maha Kuasa. Nyirunya ada di tangannya atau alat penampi ada di tangannya, yaitu tangan yang Maha Kuasa, Tuhan Yesus Kristus. Itu satu proses yang sedang kita alami melalui cobaan dan tantangan ini. Jadi apakah itu dari iblis atau dari Tuhan, tetapi ini satu proses untuk kita masuki dan akan keluar sebagai gandum-gandum atau keluar sebagai sekam-sekam. Ya. Nah, kita harus meningkat di dalam hal ini. Matius 13 ayat yang ke-30. Bacakan. Cepat. Matius 13 ayat yang ke-30. Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-30. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Ya. Gandum dan lalang. Gandum lalang itu akan ada pemisahan ketika saatnya penuaian tiba. Kemudian sesudah penuaian tiba, maka yang dikumpulkan lebih dulu adalah lalang. Sesudah lalang baru gandum. Ini satu tempat, satu lahan, tumbuh dua jenis tanaman, yaitu lalang dan gandum. Dan pada saatnya penuaian maka akan ada proses pemisahan antara gandum dan lalang. Ini perbedaannya antara karakter. Kalau tadi perbedaannya tentang bobot. Ya. Kalau sekarang adalah gandum dan lalang itu perbedaannya adalah karakter. Gandum itu kalau tumbuh itu lebih tinggi daripada lalang itu lebih tinggi daripada gandum. Itu lalang. Dan menonjol sendiri di antara gandum-gandum itu.
tidak pernah ada gandum namanya tunduk. Tidak pernah lalang itu tunduk. Selalu lebih tinggi, paling-paling tunduk paling cuma doyong sedikit. Ya, tetapi selalu tinggi dan tegak. Tetapi kalau gandum itu semakin lama semakin berisi, itu semakin tunduk. Itu perbedaan karakter ya. Semakin berisi semakin tunduk, semakin rendah hati, semakin tidak banyak ngomong, itu gandum. Tapi kalau lalang semakin tinggi, tidak mau disaingi dengan yang lain, semakin tegak dan tidak pernah tunduk, itu lalang. Ini bicara masalah karakter manusia, karakter anak-anak Tuhan. Siapa yang berisi itu semakin tunduk, rendah hati, ya, tidak banyak ngomong. Yang tidak berisi bagaikan lalang, semakin tidak mau kalah, semakin menonjolkan diri, ya, dan akan dipisahkan. Lalu dikumpulkan dengan berbeda tempat juga. Itu antara gandum dan lalang. Ini menunjukkan tentang kehidupan anak-anak Tuhan atau gereja. Supaya kita tidak tergolong kepada lalang-lalang, tetapi betul-betul jenis atau tergolong kepada gandum. Yang semakin berisi, semakin tunduk atau rendah hati, ya, merendahkan hati. Itulah orang-orang Kristen seperti gandum. Dan nanti akan dipisahkan. Kalau gandum di dalam alat penampi itu tetap tinggal, yang sekamnya itu terbang keluar, tidak ada namanya gandum yang berisi itu keluar meninggalkan sekam, itu tidak ada. Ya, tetap tinggal, bagaimanapun diputar, bagaimanapun tetap tinggal karena berisi. Tidak mungkin yang berisi itu lalu dia terbang kemana-mana. Tetapi yang tidak ada isi itulah yang meninggalkan gandum. Sekamnya itu meninggalkan gandum, nah itu terbang kemana-mana. Nah itu satu interfeksi, ya, itu satu alat pengukur. Yang tidak berisi itu mudah terbang, ya, mudah terbang kemana-mana. Tetapi yang berisi bagaimanapun tetap tinggal di tempat. Itu gandumnya, itu kata Alkitab, ya, itu kata Alkitab. Karena itu cara-cara semacam ini adalah satu proses penampian yang kita alami. Nah, sekarang banyak orang sedang kebingungan, kehilangan pegangan, gampang terbawa-bawa. Kenapa? Karena memang kosong, hidupnya kosong, tidak mempunyai satu bobot, ya, tidak mempunyai satu isi, jadi hidupnya kosong. Kita lihat contoh-contoh di dalam Alkitab. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Yakobus 1 ayat 22 dan 25. Cepat. Tidak terlalu lama ya. Yakobus 1 Ya. ayat yang ke-22 dan 25. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat yang ke-25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ya, ini ada dua kelompok lagi. Ada golongan pendengar firman tetapi tidak melakukan firman. Ada golongan yang mendengar plus melakukan. Maka orang yang mendengar dan melakukan itu akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi orang
mendengar itu dituntut dengan satu fakta melakukan atau satu perbuatan. Itu orang mendengar. Tetapi kalau tidak melakukan sekalipun pendengar, itu tidak akan mendapat kebahagiaan. Karena yang membawa kepada kebahagiaan adalah menurut perbuatanmu. Jadi melakukan firman, orang itu akan berbahagia. Kalau orang mendengar dan tidak melakukan, itu tidak akan menemukan namanya kebahagiaan. Jadi ada satu peningkatan, yaitu mendengar dan melakukan. Jadi orang mendengar dan melakukan itu adalah seperti gandum yang tumbuh semakin tunduk. Seperti gandum yang berisi dan tetap tinggal. Itu orang mendengar firman Tuhan. Kalau hanya mendengar dan tidak melakukan itu kosong, ya. Tidak ada bukti di dalam perbuatannya. Makanya orang itu tidak akan memiliki hidup bahagia. Karena menurut di surat Yakobus, maka kamu akan berbahagia oleh karena perbuatan. Kiranya sidang jemaat yang hadir sore hari ini betul-betul memaknai firman Allah yang kita dengar bersama-sama. Jadilah gandum-gandum yang tetap tinggal karena berisi. Jadilah gandum-gandum yang rendah hati karena berisi. Dan jadilah orang-orang yang mendengar dan melakukan dan akan berbahagia karena mendengar firman dan melakukan firman. Kita sama-sama nyanyi. Sekian.